Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, udah pada semangat. Udah sarapan belum? Sudah. Oke, alhamdulillah. Udah pada rapi. Udah siap belajar? Sudah. Cobalah tulisnya dikeluarin dulu kalau udah siap. Lihat, siapa yang nggak masuk hari ini? Masih semua. Masuk semua. Alhamdulillah, udah semangat ya belajarnya berarti ya. Oke. Sebelum mulai belajar, kita mulai dengan doa dulu. Ibu minta Surya ke depan, boleh? Sini dikit, nggak apa-apa. Ayo, mulai. Marilah teman-teman, Marilah teman-teman, sebelum belajar, kita membaca doa. ber- Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil sholli alaihi wa yassir amri wa lulu karatani lisani yafqahu qawli wa bi'idhni ilma wa tuqani fahma. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Surya. Belum semangat kayaknya ya. Sebelum itu mari berdiri semua, kita tepuk semangat. Oke. Ada yang mau sama ibu nampingin di depan? Ayo, Sabrina boleh. Yuk, tepuk semangat. Ding ding ding, dong dong dong, Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, semangat. Oke, terima kasih Sabrina. Alhamdulillah. Udah pada sarapan kan? Udah semangat dong belajar hari ini. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa, Nak? Nah, itu ya, masih ingat semua berarti ya. Tapi sebelum itu kita untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, Ibu ingin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari berdiri semua. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya bersama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari batu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah
Oke, terima kasih. Boleh duduk lagi. Nah, tadi sudah Ibu bahas sekali lewat. Apa pelajaran kita minggu kemarin? Aktivitas apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Ada berapa jenis, Nak? Ada 4. Apa saja coba? Nela. Ada 4. Ayo, apa? Yang pertama berdasarkan tingkat kepentingan hidup, kepentingan kemudian kasihan. Terus berdasarkan yang kedua, waktu. Dan terus yang ketiga berdasarkan Kebutuhan berdasarkan sifat yaitu terus yang keempat kebutuhan berdasarkan subjek yaitu individu. Nah, individu dan kelompok itu materi minggu kemarin. Alhamdulillah udah Pak. Masih ingat semua ya pelajaran minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang masa praaksara ya. Masa praaksara itu masa, ada yang tahu? Boleh? Ada yang tahu apa masa praaksara? masa sebelum Ya, Sabrina. mengenal tulisan. Masa sebelum mengenal tulisan. Pintar Sabrina. Nah, itu kita akan belajar tentang masa praaksara. Tapi sebelum itu Ibu mau jelaskan dulu tujuan pembelajaran Ibu hari ini ya. Yang pertama, melalui PowerPoint ini materi kehidupan masa praaksara peserta didik dapat membedakan perbedaan zaman masa praaksara dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan video yang kalian tonton, kalian bisa mengidentifikasi kehidupan masa praaksara dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, kalian bekerja kelompok atau diskusi dapat mengurutkan peristiwa sejarah dalam kerangka kronologis dan menghubungkan dengan kondisi saat ini. Yang keempat, kalian mendesain poster kehidupan pada masa praaksara. Bawa semua alat yang Ibu suruh Bu kemarin? Bawa, alhamdulillah. Yuk, kita lanjut. Perhatikan gambar ini. Nih. Ini ada gambar apa, Nak? Gunung. Ini laut, hewan laut ya. Ini Manusia purba. mamut. Ini kehidupan praaksara ya. Yang pertama, tahu yang mana yang pertama? Gambar yang pertama. Yang mana? Coba Nabila tunjuk yang mana? Praaksara yang pertama di mana? Di zaman apa? Zaman apa itu Nabila? Zaman Arkaikum. Benar ya. Yang boleh duduk Nabila, pintar buat Nabila. Yuk. Yang pertama zaman Arkaikum ya. Yang kedua zaman Paleozoikum, zaman Meso, zaman Neo, dan ini kehidupan manusia purba pada aspek sosial dan ekonomi yang bakal kita bahas hari ini. Nah, sebelum itu kita bahas tentang praaksara. Nah, praaksara itu pra artinya belum, sedangkan aksara itu tulisan. Nah, jadi masa praaksara itu diartikan masa sebelum mengenal tulisan. Benar ya jawaban Sabrina tadi ya. Nah, sekarang kalau ditanya kapan sih mulai masa praaksara itu? Nah, ada yang tahu? Kapan? Boleh? Ya, masa ini dimulai sejak manusia ada hingga ditemukannya tulisan. Nah, kalau ditanya waktu berakhirnya masa praaksara itu kapan? Ya, Akifah. Waktu berakhirnya sejak praaksara adalah setelah manusia mengenal tulisan. Setiap bangsa akhirnya masa praaksara atau masa berbeda-beda. Oke, ya benar ya. Kalau ditanya waktunya berakhir masa praaksara atau prasejarah itu setelah manusia mengenal tulisan. Nah, di setiap bangsa itu beda-beda, Nak. Ya, di setiap bangsa itu beda-beda. Kita lihat di Indonesia. Di Indonesia kita lihat
yaitu ditemukannya prasasti Yupa ya di Kerajaan Kutai. Itu ditemukan di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Prasasti ini berangka tahun 450 Masehi ya. Itu sekitar abad ke-5 ya. Nah, kalau di Arab, di Mesir mengakhiri masa praaksaranya itu kira-kira 3000 sebelum Masehi. Karena pada tahun itu ditemukan bukti tertulis, yaitu tulisan hieroglif yang terdapat pada piramida atau kuburan raja-raja Mesir kuno. Nah, itu ya berbeda. Kalau di Mesir itu 3000, kalau kita di abad ke-5. Oke. Kita lanjut ke periodisasi masa praaksara. Periodisasi hari ini apa yang kita bahas praaksaranya ada dua ya, yang berdasarkan geologis sama arkeologis, dan kita lihat kehidupan manusia pada waktu itu ya. Secara geologis, nah kalau secara geologis itu terbagi menjadi 4. Yang pertama Arkaikum, yang kedua Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, dan yang keempat Neozoikum ya. Nah, ini berdasarkan geologis. Sekarang kita lihat di zaman Arkaikum yang pertama. Nah, Arkaikum ya, zaman ini merupakan zaman yang paling tua. Kenapa? Karena berusia 250 juta tahun yang lalu. Zaman ini kehidupan belum stabil ya. Bumi masih belum stabil. Kulit bumi masih panas dan dalam proses pembentukan. Jadi ketika zaman Arkaikum ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Lanjut yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum ini diperkirakan 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini disebut zaman primer karena zaman pertama. Nah, ketika zaman ini sudah ada makhluk hidup, ya. Makhluk hidup waktu itu makhluk hidup bersel satu, yaitu bakteri, lalu berkembang menjadi hewan bersel banyak. Nah, ini pada zaman ini sudah ada tanda-tanda kehidupan, ya, yaitu sejenis ikan, serangga, reptil, amfibi, walaupun jumlahnya pada waktu itu sedikit. Nah, yang ketiga, zaman Mesozoikum. Zaman ini disebut zaman kedua, ya. Kenapa disebut zaman kedua? Karena sudah ada kehidupan, ya. Makhluk pertama yang hidup pada waktu itu, reptil pertama yang hidup waktu itu dinosaurus nih. Dinosaurusnya nyampe 12 meter. Kalau yang untuk 30 meter itu Atlantasaurus ya, yang panjangnya nyampe 30 meter. Nah, zaman Mesozoikum ini dikenal zaman reptil ya. Kenapa? Banyak dinosaurus. Yang keempat, zaman Neozoikum. Nah, zaman Neozoikum ini baru. Kenapa disebut zaman baru? Karena dia baru 60 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, zaman ini sudah ada manusia purbanya, nak. Nah, tuh ya, sudah ada manusia purbanya. Zaman ini juga terbagi menjadi dua, yaitu tersier dan kuarter. Nah, kalau tersier itu munculnya berbagai hewan atau binatang menyusui ya, mamalia seperti primata, kera, sedangkan reptil raksasanya waktu itu sudah punah. Nah, untuk zaman kuarter itu ditandai dengan kehidupan manusia ya. Nah, sekarang kita lanjut ke periodisasi yang dibagi berdasarkan arkeologi. Kalau berdasarkan arkeologi ini ada dua, ya, zaman batu sama zaman logam. Kalau zaman batu itu terbagi menjadi 4, yaitu Paleo, Meso, Neo, dan Megalitikum. Nah, di zaman ini, ya, di zaman batu itu sudah ada alat perkakas manusia yang terbuat dari batu. Apa tuh, Bu, alat perkakas? Itu alat-alat yang digunakan mereka untuk bertahan hidup. Nah, zaman logam, manusia purba sudah menggunakan alat dari logam, yaitu dibuatnya perunggu, tembaga, dan besi. Nah, untuk mendalami materi masa praaksara, kalian Ibu ajak nonton video, ya. Video ini tentang periodisasi masa praaksara. Boleh dicatat, disimak, nanti ada pertanyaan ya. Oke, silakan. Periodisasi atau pengelompokan zaman di muka bumi dapat dilakukan secara 3 hal. Yang pertama secara geologis, yang kedua secara arkeologis, yang ketiga kehidupan secara perkembangan kehidupan manusia.
Ada 4, Arkaikum. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, zaman Arkaikum. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Yang ketiga, zaman boleh disimak, dicatat kalau ada yang penting anakku ya. Neozoikum atau Kenozoikum. Pada zaman Neozoikum atau Kenozoikum dibagi lagi menjadi 2 zaman. Yang pertama zaman Tertier dan yang kedua zaman Kuartier. Pada zaman Kuartier inilah mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Zaman Arkaikum yang merupakan zaman tertua dan berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Belum terdapat kehidupan pada zaman ini karena kulit bumi masih sangat panas. Zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mulai muncul tanda-tanda kehidupan, antara lainnya muncul jenis-jenis ikan, amfibi, reptil sudah ada nih zaman Paleozoikum. Zaman Mesozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini didominasi oleh binatang-binatang dengan bentuk tubuh yang besar seperti dinosaurus. Pada zaman ini juga muncul berbagai jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil karena pada zaman ini jenis binatang reptil paling banyak ditemukan. Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman ini berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman Tertier, jenis reptil besar mulai punah dan bumi itu mamutus ya, contohnya gajah purba atau mamutus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Zaman Kuartier berlangsung sejak 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Sekarang mari kita perhatikan mengenai periodisasi secara arkeologis. Secara arkeologis, masa praksara dibedakan menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman logam adalah zaman yang ditandai dengan kemampuan manusia dalam membuat alat-alat dari logam. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu yang pertama Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan yang terakhir tradisi megalitik. Paleolitikum. Paleo artinya tua, litos artinya batu, sehingga Paleolitikum diartikan sebagai zaman batu tua. Zaman ini diperkirakan berlangsung selama 600.000 tahun silam. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Nandong, Jawa Timur. Nah, kehidupannya tuh ya berpindah sangat sederhana. Hidup secara mereka berpindah-pindah atau nomaden. Oleh makan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, membeli serta menangkap ikan. Alat yang digunakan pada zaman Paleolitikum terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau alat serpi. Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut sebagai zaman batu tua. Pada zaman Mesolitikum, manusia sudah ada yang ada kebudayaan yang disebut Abrisos, kebudayaan Kyokan Modinger dan kebudayaan Abrisos. Kyokan Modinger. Kyokan Modinger berasal dari bahasa Denmark, yaitu Kyokan yang artinya dapur dan Modi artinya sampah, maka diartikan sebagai sampah dapur. Kyokan Modinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Nah, tuh tumpukannya ya, tumpukan. Dan sirkuit yang sudah menggunung dan sudah menjadi fosil.
Kebudayaan abri sosial. Abri tinggal sos dalam dan berjua Roach adalah tuh gua ya, dia hidupnya di dalam gua. manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang ditemukan pada gua ini antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah, Pangkes, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan abri sosial banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan dan Sulawesi Sulawesi Selatan. Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo, yaitu baru, dan litos, yaitu batu, yang berarti zaman batu baru. Manusia pada masa ini mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak lonjong berukuran besar disebut dengan golden bell dan yang kecil disebut plain bell. Kapak persegi memiliki bentuk persegi panjang dan profesional. Ini Kapak persegi berukuran besar disebut dengan beliung dan fungsinya sebagai cangkul. Kapak ukuran kecil disebut tarak atau tata dan fungsinya sebagai alat pahat. Pada zaman Neolitikum, terdapat barang lain seperti perhiasan yang terbuat dari batu dan kulit kerang, gerabah, dan pakaian. Tradisi megalitik. Tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang Di sini ini udah ada kepercayaan ya, nak. Kepercayaan waktu itu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Ya. Nah, ini perhatikan. Menhir itu batu, ya tuh. Itu sebagai tempat pemujaan nenek moyang. Atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Nah, tuh tanda kehormatan untuk yang sudah meninggal. Yang kedua, dolmen. Dolmen adalah bangunan berupa meja batu yang berfungsi sebagai tempat persembahan. Ya, ini untuk naruh tempat persembahan. Ya. Tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Yang ketiga, kubur peti batu, yaitu tempat untuk menyimpan mayat. Waruga. Selanjutnya waruga. Sama, dia sama. Kuburan batu yang tuh. berukuran kecil dan banyak ditemukan di daerah Sulawesi Tengah. Sarkofagus. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup dan banyak ditemukan di daerah Bali. Kemudian berlumba, yaitu bangunan Ini untuk bertingkat yang tempat pemujaan nenek moyangnya bertingkat nih, bangunan bertingkat di sini yang ditaruh makanan untuk pemujaan nenek moyangnya. Nah, ini zaman logam. Zaman logam terdiri dari tiga zaman, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Indonesia hanya mengalami dua zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda yang dihasilkan adalah kapak condong, netara, moko, bejana bambu, manik, dan cenderas. Selanjutnya, Nah, kalau berdasarkan perkembangan hidupnya ada 3 ya. Berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, dan masa perundagian. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, serta yang terakhir masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan dibagi menjadi 2 Tuh, ya. Yang pertama, tingkat sederhana. Pada masa ini, manusia hidup bergantung pada alam, tinggal di daerah yang ada airnya, hidup secara berkelompok dan nomaden, mengumpulkan makanan dari alam dan berburu. Mereka mampu membuat alat sederhana dari batu, tulang, dan kayu yang masih berbentuk kasar, seperti Nih, lihat ya, kapak pringgas, pangkes, kapak genggam. dan kapak genggam. Pada tingkat lanjut, manusia mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana dan mengembangbiakan binatang. Pada zaman ini, manusia tinggal di dalam gua
Dan dinding gua dilukis berupa gambar tangan binatang. Ya, dia ngecat dindingnya. Dindingnya dicat di goa itu. Ya. Alat-alat Karena belum kenal tulisan, jadi mereka ngecat tangannya ke dinding-dinding goa. Nah, ini masa bercocok tanam. Mereka sudah menetap ini, kehidupannya sudah menetap di laju mereka membentuk manusia hidup dengan menetap dan membentuk masyarakat perkampungan yang dipimpin oleh kepala kampung. Pada masa ini berkembang tradisi pendirian bangunan megalitik atau bangunan besar dari batu. Masa Perudatian. Nih, mereka membuat alat ya. Manusia sudah mahir membuat berbagai Gerabah, perhiasan, dan pembuatan sampan. Juga terbuat dari logam. Masyarakat sudah hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan jauh lebih teratur. Nah, ini ya, tradisi Bari bercocok tanam. Budaya dan tradisi dari kehidupan manusia pada masa praksara. Yang pertama, nilai religius, kepercayaan animisme dan dinamisme, nilai gotong royong, nilai musyawarah, tradisi bahari atau pelayanan, tradisi bercocok tanam, dan nilai keadilan. Nenek moyang bangsa Indonesia, Paul dan Fritz Sarasin mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Sarasin menyebutnya sebagai suku bangsa Peda. Orang Peda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Semar, dan Timur Barat, Flores Barat, dan terus ke timur hingga Kepulauan Melanesia. Nah, ini ras lain ya. Ras lain yang menghuni Kepulauan Indonesia adalah Proto-Melanesia. Oke. Ya, itu tentang video kita tadi tentang masa praaksara sampai ke periodisasi geologis, arkeologis, dan kehidupan masa praaksara pada waktu itu. Nah, ini udah pada ngantuk kayaknya ya. Yuk kita berdiri semua, kita ice breaking dulu. Bentar. Penguin ya, masih ingat ya penguin? Boleh, kita senam dulu. Ini waktu TK ya, masih ingat semua berarti ya? 5, 4, 3, 2.
Oke. Ya, mengenang sedikit ya waktu SD-nya ya. Jadi geraknya ada ya. Sekarang tadi sudah nonton video ya. Ibu ada pertanyaan. Nah, ini untuk penambahan poin ya untuk tiap kelompok ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kehidupan manusia purba pada waktu itu? Boleh tunjuk tangan yang tahu. Yuk, kehidupan manusia purba pada waktu itu. Ayo. Nur, ayo Nur, apa Nur? Kehidupan manusia pada waktu itu. Berpindah-pindah tempat. Iya, berpindah-pindah tempat ya. Mengapa berpindah-pindah tempat? Karena mereka masih bergantung dengan alam. Kalau di situ ada air, ada makanan yang banyak, mereka ke situ. Kalau udah habis, dia pindah lagi ya. Itu kehidupan manusia purba pada waktu itu. Nah, sekarang ada tradisi. Di kehidupan masyarakat aksara itu dikenal 6 tradisi tadi ya. Nyimak kan? Nah, oke. Sabrina, apa tuh Sab? Religius, gotong royong, musyawarah, tradisi bahari, tradisi bercocok tanam, 6 nilai keadilan. Nah, ya. Jadi ada 6 nilai keadilan, bermusyawarah, ya. Nilai religiusnya tuh, ya. Ada 6 tradisi yang sudah ada pada waktu itu. Nah, sekarang, ya. Sekarang kalian bawa semua alat yang Ibu suruh? Nah, ya. Kita akan melakukan pembuatan proyek tentang masa praaksara. Nah, ini nanti Ibu bagikan LKPD-nya ya. Tentang buat proyek. Yang papan itunya boleh nggak dibawa ya. Terus gunting, lem, poster, gambar yang sudah kalian kumpulkan ya. Ya. Yang sudah kalian kumpulkan. Nah, ini untuk kelompok ini. Kelompok ini. Maaf nak, geser nak. Ini. Tutup dulu ya. Oke. Silakan berdiskusi ya tentang perencanaan produk yang kalian akan buat ya. Boleh dikeluarkan alat-alat yang mau digunting ya, poster-poster yang sudah kalian kumpulkan. Nah, itu boleh di itu. Nih boleh, iya, ini di itu ya nak ya, ditulis ya. Nama kelompoknya nak boleh ya, nama kelompoknya boleh nanti nih ya. Ini nanti ditempel ya sama poster gambar-gambar yang kalian bawa. Nah, ini boleh. Ini ada yang nulis ya, jawab pertanyaannya. Nih, nah ini ditempel-tempel. Nah, ini udah mulai ditempel ya. Ya, nanti di sini ya ditempel. Nah, tadi yang nah ini ada nih tugas-tugas yang harus kalian lakukan. Ini boleh. Mana Kenzo punya Kenzo? Ya, boleh. Jangan lupa nama kelompoknya ya nak ya. Posternya udah dibawa semua? Sudah. Nah, ini ya. Sedikit. Nih, biar kelihatannya sama-sama, oke. Ini juga. Iya, nama kelompok bunga aja. Bunga ya. Nah, nama kelompoknya boleh ya bunga aja sepakatnya ya.
nggak usah ini ya, cari sendiri ya. Ini bunganya juga cari sendiri ya, kalau mau pakai ini udah sepakatin ini ya. Ya, boleh pilih salah satu aja, sepakatin yang mana, mau mawar kah, mau Edelweiss, boleh sepakatin. Nah, iya, apanya? Enggak, yang ini aja. Ini dinulis semua dulu. Nah, bantu itu nanti baru potong-potong ya. Potong. Ya, pakai kertas lembar. Ya, nulis itu nak. Nulis dulu ya. Nulis yang LKPD itu disalin itu. Nah, cari jawaban dulu ya. Nanti baru sudah siap. Nah, nanti potong-potong ya posternya, dihias boleh. Yang ini nih ya boleh. Kalau udah tahu jawabannya boleh jawabannya aja, nggak apa-apa di sini ya. Nah, ada yang ngelir, ada yang buat hiasan gitu. Ya, kenapa? Iya dibuat nama-namanya. Buat. Ibu yang milihnya nanti ya, kita acak biar tahu jadi urutannya ya. Kan mau mengurutkan nih. Edelweiss ini ya. Ini kelompok apa? Oh, Rafflesia. Ini Edelweiss. Ini anggrek. Ini kelompok apa nih? Edelweiss udah itu kelompok itu. Kamboja. Iya boleh. Ini kelompok apa nih? Mawar. Udah ada. Oke, mawar aja ya. Kan cantik-cantik. Nah, ini sudah ada. Nah, ini pinter nih. Tinggal ditambahin. Nah, ini merangkum ada ya, pinter. Nih. Udah bagus nih. Tambah lagi hiasan. Ini alat-alat yang digunakan mereka ya pada waktu itu ya. Oke, pintar, udah bagus. Kelompok ini. Wah, lagi ngias ya, kelompok ini udah juga siap nih. Ini zaman batu, berarti udah ke arkeologis ya. Ada dua, zaman batu sama zaman logam. Oke. Bagus, ditambah lagi hiasan-hiasannya ya. Kelompok ini belum, masih menulis. Kelompok ini. Nah, ini sudah bagus ya. Ya ditambahin, dihias ya, cantik-cantik. Oke, pinter.
Nah, ini juga udah siap. Oke. Ini boleh nak diganti, dihias jadi apa? Dipotong, ditempel, lop-lop, boleh ditambahin secantik-cantik mungkin ya. Bunga boleh. Nah, itu. Nah, iya ini udah bagus nih. Tinggal dihias lagi ya. Ini zaman apa nih? Mesozoikum. Zaman reptil ya. Oke. Oke, sudah semua? Sudah? Sudah. Saatnya diskusi ya. Nanti ini perwakilan setiap kelompok maju ke depan ya yang dipanggil. Nanti baru pas sudah semua kita udah tampil semua, nanti ada mengurutkan ya. Mengurutkan poster yang itu sesuai dengan masa praaksara yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini kelompok pertama yang maju. Kita suruh maju kelompok Naila, maju kayak karena boleh. Boleh ke depan. Ke sini nanti tersinar. Oke. Yuk. Oh, ini dia. Oke, boleh dijelasin sama kelompok dulu, kenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggrek. Kami Atifah Naila, Aina, Naila. Oke, silakan. Masa apa nih? Zaman Neozoikum. Adalah periode geografi saat ini yang diawali dari punahnya dinosaurus yang baru yang berasal dari yakni kainosi yang artinya baru dan kehidupan. Dia dari dua kata ya, kainos itu baru, zo artinya kehidupan. Jadi kenozoikum itu kehidupan baru. Ya lagi. Ya. Boleh diwarnain. Boleh dijelasin yang ini. Dijelasin sesuai ininya. Nah, meso ya. Oke. Migrasi hewan yang menyesuaikan dengan kondisi hidup. Nah, itu dari zaman masa Neozoikum ya, ciri-ciri ada, gambarnya sudah ada ya. Nah, dari sini mau bertanya. Ayo, ajak temannya. Dari sini ada yang mau ingin bertanya nak dengan kelompok Neozoikum? Nopen mau nanya tentang kehidupan di zaman Neozoikum. Apa Nopen? Ciri-ciri. Oh, dia nanya ciri-ciri zaman Neozoikum. Coba. Punahnya reptil besar dinosaurus akibat jatuhnya meteor dalam skala besar. Masa puncak kehidupan hewan mulia dimulai pada 64 tahun yang lalu. Periode di mana manusia menjalani kehidupan di bumi. Oke. 5. Migrasi hewan menyesuaikan dengan kondisi iklim. Oke. Itu penjelasan dari kelompok anggrek. Bagaimana Nopen? Oke, paham. Oke, terima kasih. Boleh tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk hebat dulu. Tepuk hebat.
Hebat. Luar biasa. Oke, terima kasih. Sini nak itunya. Boleh dikayak kumpul sama ibu. Sekarang lanjut ke kelompok Edelweiss. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Edelweiss dan kami ingin izin untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tahira. Perkenalkan, nama saya Kenzo. Perkenalkan, nama saya Rafika. Perkenalkan, nama saya Des. Perkenalkan, nama saya Sasa. Dan kami akan ingin menjelaskan tentang zaman masa Mesozoikum. Dan untuk kami silakan. Zaman Mesozoikum berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti hewan yang hidup pada zaman pertengahan yang diambil dari kata meso yang artinya antara dan zon yang memiliki arti hewan. Oleh karena itu, Mesozoikum dapat disebut juga sebagai zaman pertengahan. Selama zaman Mesozoikum, banyak kehidupan baru yang bermunculan seperti hewan mamalia, burung purba, reptil, dan dinosaurus. Dan terima kasih untuk Afrika. Apa ada yang ditanyakan? Ya. Apa saja yang ada pada zaman Mesozoikum? 1. Iklimnya hangat dan kering yang disebabkan oleh pertumbuhan serta perkembangan flora dan fauna. 2. Mulai timbul dan berkembangnya berbagai jenis tumbuhan berdaun lebar, amfibi, ikan, binatang melata, dan hewan menyusui. Pertama ya itu. Ya. Berlangsung dari 252 juta tahun lalu hingga 66 juta tahun yang lalu, diakhiri dengan hilangnya dinosaurus. Dan sampai sini saja saya menjelaskan zaman masa Mesozoikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Kasih tepuk hebat. Tepuk hebat. Juara. Luar biasa. Yuk, sini itunya. Nah. Oke. Sekarang kelompok apa sih, bunga apa tadi? Kamboja. Boleh maju ke kelompok Kamboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Kamboja yang bernama Dianda. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Saya Reza. Saya Jessica. Saya Keisha. Saya Rahab. Saya Jimmy. Kami akan membahas zaman masa Arkaikum. Kepada Jessica, kamu persilakan. Zaman Arkaikum merupakan zaman yang paling tua yang diperkirakan berusia 2.500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini keadaan bumi masih belum stabil, kulit bumi masih panas
dan dalam proses pembentukan belum ada tanda-tanda kehidupan pada zaman ini. Bumi sendiri yang pada saat itu dalam kondisi muda dengan gas yang bercicik serta sinar yang menyesal pada yang mengamuk gunung berapi serta gempa. Terima kasih untuk Jessica. Nah, ada yang ingin bertanya? Dari kelompok Kamboja. Oh, no. Oh, 2. Boleh. Apa saja ciri-ciri zaman arkaikum? Ciri-ciri zaman arkaikum. Ayo. Berlangsung kurang lebih 2.500.000 2.500 juta tahun yang lalu. belum ada kehidupan. Bumi masih merupakan planet bola yang gas yang sangat panas. Terima kasih untuk Jessica. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah paham ya, Nuria? Oke, terima kasih. Kasih tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat. Juara. Luar biasa. Oke. Sekarang kita lanjut kelompok nih. Kelompok apa nih? Kamboja. Mawar. Tadi Kamboja ya. Nih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mawar. Saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Marsha Niken Jaya. Kenalkan, nama saya Salma Yandi. Kenalkan, nama saya Maisya Bentarama. Kenalkan, nama saya Jihan Fadila. Perkenalkan, nama saya Hania Ramadita. Perkenalkan, nama saya Nurma Ezila. Saya ingin menjelaskan masa Paleozoik. Nah, ini masa Paleozoikum. Coba diperhatiin. Zaman ini diperkirakan sekitar 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini disebut juga zaman primer. Zaman pertama, keadaan bumi juga masih belum stabil dan masa berubah-ubah. Paleozoikum ini berasal dari bahasa Yunani, yakni paleo, zoin itu hewan, dan bisa juga diartikan sebagai kehidupan purba, di mana ketika itu kondisi bumi masih belum stabil. Iklim sebelum perubahan ubah serta curah hujan yang sangat tinggi. Di zaman Paleozoikum inilah dimulainya tanda-tanda kehidupan, dimulai seperti satu makhluk bersel satu atau mikroorganisme. 2. Hewan yang tidak bertulang punggung. 3. Beberapa jenis ikan. 4. Gangga. 5. Beserta rumput-rumputan. Gangga dan rumput-rumputan ya. Semuanya itu diketahui dari sisa-sisanya, Sisa-sisa fosil ya. yang disebut sebagai fosil, sehingga masa ini juga disebut sebagai zaman primer, zaman pertama. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nela? Ayo mau tanya apa? Boleh Nela? Yuk. Paleozoikum. 1. Makhluk bersel 1. 2. Hewan-hewan tidak bertulang punggung.
3. Beberapa jenis ikan. 4. Ganggang. 5. Berserta rumput-rumput, semuanya itu diketahui dari sisa-sisanya yang disebut sebagai fosil. Ketika masa ini disebut juga sebagai zaman primer, zaman pertama. Nah itu bentar ya. Nah bagaimana Naila, sudah tahu ciri-ciri di zaman Paleozoikum? Sudah ya. Zaman Paleozoikum ini sudah ada tanda kehidupan nak ya. Yang pertama makhluk bersel satu yang kita bahas tadi di awal, bakteri lama-lama berkembang menjadi sel banyak. Lalu ada hewan-hewan laut yang waktu itu sudah tumbuh ya, hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang, jenis ikan-ikanan yang tumbuh pada waktu itu ya. Nah sampai sini sudah paham Naila? Sudah, oke. Silakan tutup. Sampai sini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat. Juara. Luar biasa. Oke, sekarang yang terakhir kelompok dari Rafflesia, boleh maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bunga Rafflesia. Kami akan mempresentasikan tentang zaman arkeologis. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabrina Akidah Putri. Perkenalkan, nama saya Mas Ayu Nabil. Perkenalkan, nama saya Hazaki. Perkenalkan, nama saya Nora Wanita Putri. Perkenalkan, nama saya Surya Dharma Adiansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Oke. Berdasarkan zaman arkeologis, yaitu terdapat menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terdapat menjadi 4, yaitu Paleolitikum, Mesozoikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Dan zaman logam ialah terdapat 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Nah, dari salah satu zaman arkeologis, kami akan mempresentasikan tentang Paleolitikum. Berasal dari kata Paleolitik. Paleo artinya tua, dan litos yang artinya batu, sehingga boleh nak? Nah perhatiin dulu temannya nanti ya. Mau ditanya boleh. Manusia masih sangat Perhatiin sederhana, hidup dulu. berpindah-pindah. Nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Ya, terus zaman yang kedua, Zaman yang kedua ialah zaman Mesolitikum. berasal dari kata meso yang artinya tengah, dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut zaman batu tengah. Ciri utama adalah zaman batu tengah atau zaman Mesolitikum adalah kehidupan manusia purba yang semi nomaden. Artinya bagian manusia purba sudah hidup menetap. Nah ini sudah semi nomaden ya, karena sebagai manusia purbanya hidupnya sudah menetap di goa-goa ya. Berlangsung sekitar 10.000 hingga 5.000 sebelum Masehi yang lalu. Ya. Sekian dari presentasi kelompok bunga Rafflesia. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, itu dari kelompok Mawar dulu. Kamboja, oke. Zaman Megalitikum itu apa? Nah, zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum adalah batu besar atau
Megalitikum, kehidupan masyarakat sudah jauh lebih maju, di mana sudah memiliki tempat tinggal tetap dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelah sini Sabrina biar kelihatan. Nih ya. Ya, zaman megalitikum ini sudah jauh lebih maju ya. Mereka sudah mempunyai tempat tinggal. Tuh ya. Terus sudah bisa kebutuhan sehari-hari dengan bercocok tanam, berternak, menjadi nelayan, dan membuat kerajinan dari gerabah. Oke, sampai sini paham? Nopen? Paham ya? Ya. Kalau zaman megalitikum nanti bentar ya. Yang mau bertanya lagi, zaman megalitikum ini zamannya sudah lebih maju ya, karena mereka sudah memiliki tempat tinggal, mereka sudah menetap, dan kehidupan mereka yang dijalani sehari-hari ialah jadi nelayan, bercocok tanam, berternak ya, membuat kerajinan gerabah. Nah, itu dari zaman megalitikum. Nah, ini ada pertanyaan lagi Sabrina dari kelompok apa nih? Edelweiss. Nah, silakan. Zaman paleolitikum sudah ada apa? Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Nah, kehidupan mereka pada waktu paleolitikum, mereka sudah mencari makanan dengan berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian di hutan, terus menangkap ikan di laut. Itu kehidupan zaman paleo. Mereka masih awal kehidupannya belum maju dari jawaban megalitikum tadi. Nah, sampai sini paham? Oke, alhamdulillah ya. Mungkin itu saja yang akan kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kasih tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat. Juara. Luar biasa, mantap ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Sekarang, tadi kan tidak, Ibu maju ke depan tadi kan acak nih ya, zamannya. Nah, ini Ibu minta satu kelompok mengurutkan zaman sesuai dengan yang pelajaran yang kita pelajarin hari ini ya. Mengurutkan zaman dari poster yang sudah kalian tampilkan ini. Ibu minta kelompok Akipa itu. Kelompok apa Akipa? Anggrek, yuk maju. Ini bang karena. Oke. Coba maju dulu kelompok anggrek. Diam lagi saya bentar. Duduk di situ dulu. Ini ada 5 poster. Nah, kalian urutkan yang mana duluan ya. Nih. Boleh. Susun di sana. Oke. Terus yang kedua zaman apa? Kalau salah kita hukum suruh nyanyi ya. Oke. Nyanyi. Apa ya? Balonku aja. Kita mengenang masa SD-nya ya, biar ingat. Yuk. Urutan kedua apa? Bentar. Geser. Terus oke, terima kasih. Duduk. Coba dilihat, disimak. Benar tidak? Yang pertama di situ ada apa? Zaman Arkaikum, benar? Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Baru ke zaman pembagian arkeologis ya. Ada zaman batu dan zaman logam. Benar semua tidak?
Benar. Oke, kita kasih tepuk hebat buat tim kelompok anggrek. Tepuk hebat. Hebat. Juara. Luar biasa. Mantap ya. Oke, sekarang kita sudah ya nak ya. Ibu akan membagikan kertas evaluasi yang harus kalian jawab ya. Itu ditulis ya. Ya, evaluasi. Nah ya, evaluasi sudah Ibu bagikan tadi ya. Itu dijawab soal yang sudah Ibu kasihkan tadi di LKPD-nya. Coba dilihat di belakangnya. Boleh ditulis, nak? Ya. Itu ditulis soalnya. Ya. Nah, nulis. Iya ditulis ya. Di jawabannya. Yuk, boleh. Nulis dulu nanti Ibu tanyakan ya. Iya, Boleh, boleh. Ya. Jadi yang ini pakai yang ini ada kosong kan? Nah, ini boleh di sini. Ya lagi yang itu sih itu. Kan evaluasi sendiri-sendiri dong. Oke. Ya. Iya, enggak. Tulis di sini. Tulis ini jawaban. Kan udah ada tadi dibahas. Nah, tinggal itu nulis lagi ya. Nah, ya pintar. Ada yang sulit, boleh ditanyakan? Fungsi, fungsi lukisan dari dinding gua yang ada dibuat tadi. Itu sebagai bentuk itu ya, sebagai bentuk komunikasi mereka pada waktu itu. Nah, jadi mereka meninggalkan cap, ukiran-ukiran di dinding itunya. Nah, itu ya, itu fungsi dari itu. Oke. Silakan nulis, nak. Ini ada yang di itu kan. Ya, nah. Sudah semua? Ya. Oke, boleh kumpul perwakilan kelompoknya. Yuk. Ayo. Oke, terima kasih, terima kasih. Mana kelompok itu lagi? Ayo, kumpul, nak. Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, berdiri semua dulu kita. Ya. Capek kan habis nulis? Yuk, kita. Masih ingat yang lagu maju ke depan, maju ke depan? Masih. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3.
Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang. Tertawa, ha 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 ha. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil bertepuk melompat, lompat, melompat, lompat, teriak hore. Alhamdulillah, kembali duduk. Terima kasih. Ya, tadi kita udah belajar ya tentang masa praaksara. Sudah melakukan kegiatan produk yang kalian buat ya. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini ya. Poin-poin yang disimpulkan pada pelajaran kali ini, yang pertama di zaman arkaikum. Zaman arkaikum itu zaman di mana belum ada tanda-tanda kehidupan. Terus apa lagi? Paleozoikum. Bagaimana zaman Paleozoikum tadi? Iya, mulai adanya tanda-tanda kehidupan. Ya, siapa yang waktu itu yang ada hewan pertama? Hewan bersel satu. Siapa? Bakteri. Terus zaman ini sudah ada apa? Curah hujan. Iya, zaman Paleo sudah ada curah hujan. Dan yang kedua, zaman apa? Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Ada apa zaman Mesozoikum? Iya, ya. Sudah ada tanda-tanda hidup, iklimnya sudah ada, ya. Terus apa lagi? Sudah ada tumbuh-tumbuhan belum? Sudah. Apa lagi? Iya, terus reptil yang terkenal pada waktu zaman Mesozoikum apa? Dinosaurus. Yang keempat, zaman Neozoikum. Ada apa di zaman Neozoikum? Iya, ketika zaman Neo itu punahnya hewan-hewan raksasa, dinosaurus tadi punah ya. Masuklah di zaman Neozoikum ini adanya hewan mamalia. Terus ini sudah ada kehidupan ya, hewan menyesuaikan dengan kondisi iklim. Ada hewan menyusui, contohnya gorila yang berukuran besar. Terus ada manusia pertama, manusia modern pada waktu itu Homo sapien, dan kondisi alam pada waktu itu masih liar dan labil ya. Terus sudah ada apa? Alat ya yang digunakan. Oke. Itu kesimpulan pelajaran kita hari ini ya. Ini untuk zaman arkeologis ya, ada dua, zaman batu dan zaman logam. Nah, sekarang sebelum berakhir ya, Ibu minta kalian pelajari tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini ada interaksi asosiatif dan disosiatif. Yang pertama, kalau asosiatif itu ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan alkulturasi. Untuk yang disosiatif itu persaingan, kontroversi, konflik. Nah, ini minggu depan akan kita bahas, tolong dipelajarin ya di buku IPS-nya. Nah, yuk sebelum pulang silakan berkemas dulu, beresin mejanya, alat tulisnya dirapikan ya. Rapikan dulu alat-alatnya. Ya. Sudah rapi? Oke. Siapa yang hafal lagu khas Sumatera Selatan, Pempek Lenjer? Siapa yang hafal? Ayo. Teman ibu nyanyi ke depan. Ayo, ada yang hafal? Ayo Nur, teman ibu ke depan Nur. Sabrina apa? Nabila. Oke, Nabila maju Nabila. Nah, diperhatiin. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Bisa panjang mak lengan, masanya majap,
mertua lewat masih ditelet. Kerja keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa deh. Digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Tempe lenjer, oh tempe lenjer, siapa nyingok pasti langit. Tempe lenjer, oh tempe lenjer, makan kok pacak bener. Mangcek bicek janganlah lupa, ngawak balik oleh-olehnya. Tempe lenjer sukanya kita makan bersama-sama. Tempe lenjer, oh tempe lenjer, siapa nyingok pasti langit. Tempe lenjer, oh tempe lenjer, makan kok pacak bener. Mangcek bicek janganlah lupa, ngawak balik oleh-olehnya. Tempe lenjer sama sukanya kita makan bersama-sama. Sama sukanya kita makan bersama-sama. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini berakhir ya. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Ibu minta Raisa aja coba mimpin ke depan, yuk Raisa. Ya, boleh. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Usri ilaladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau. Amin. Alhamdulillah. Nanti pulang, langsung pulang ya nak, jangan kemana-mana ya. Oke, yuk. Yang rapi, Bu, bolehin pulang. Kelompok yang bisa nebak ya. Berdasarkan geologis tadi ada berapa zaman? Oke, kelompok itu 4. Apa aja Nopen? Lewat kelompok Sabrina, yuk coba. Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Oke, boleh pulang kelompok ini duluan. Sip. Ayo, siap-siap kelompok yang lain dengan pertanyaan. Pada periodisasi zaman arkeologi tadi terbagi menjadi berapa? Kelompok mana tunjuk? Oke, apa? Tuh kelompok si Nur dan teman-teman apa? Ada 2. Apa tadi? Salah. Ayo, ini Afifah. Apa? Oke, pintar, balik, boleh yuk. Oke. Dah, yang lain yang rapi baru balik. Udah habis pertanyaannya. Nih, kelompok Nur, kelompok Deska, Nopen.